Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafiza Azwir. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai sintesis molecularly imprinted polymers atau MIP sebagai bahan penyerap asam urat. Baiklah, kita masuk ke dalam bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, dan manfaat penulisan makalah. Latar belakang dari makalah ini ialah asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin. Asam urat berfungsi sebagai biomarker utama dalam mendiagnosis sejumlah penyakit. Jika kadar asam urat di dalam tubuh berlebih, maka akan meningkatkan risiko terjadinya hiperurisemia, gout, dan ginjal kronis. Sehingga diperlukan analisa terhadap penentuan kadar asam urat itu sendiri. Beberapa metode yang telah dilakukan yaitu dengan metode spektrofotometri, biosensor, kromatografi ion, gelasi karbon elektroda, dan HPLC. Namun, metode ini memiliki kelemahan seperti membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama, dan bahkan sulit dilakukan, sehingga diperlukan metode yang lebih selektif, murah, dan sederhana untuk menentukan konsentrasi asam urat, yaitu dengan metode molecularly imprinted polymers. Molecularly imprinted polymers ini disintesis dengan metode polimerisasi. Ada beberapa metode pembentukan polimer, yaitu cooling heating, hidrotermal, fotopolimerisasi, ruah, endapan, dan polimerisasi suspensi. Cara yang paling umum digunakan untuk membuat MIP berbentuk granula yaitu polimerisasi suspensi, sehingga dalam makalah ini akan dibuat sintesis molecularly imprinted polymer dengan metode polimerisasi suspensi serta menguji serapannya terhadap asam urat. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana kapasitas serapan MIP hasil sintesis terhadap penyerapan asam urat, serta tujuan penulisan makalah ini adalah menentukan kapasitas serapan MIP hasil sintesis terhadap penyerapan asam urat, dan manfaat penulisan makalah ini ialah dapat memberikan informasi mengenai sintesis membran MIP dengan menggunakan metode polimerisasi suspensi sebagai penyerap asam urat, serta bagaimana serapannya terhadap asam urat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, asam urat. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin. Kandungan asam urat di dalam tubuh tidak boleh berlebih. Setiap orang memiliki asam urat di dalam tubuh karena pada setiap metabolisme normal akan dihasilkan asam urat. Di bawah ini adalah gambar dari struktur asam urat. Asam urat memiliki rumus molekul yaitu C5H4N4O3. Asam urat ini merupakan asam organik lemah. Hampir semua asam urat ada dalam bentuk garamnya yaitu monosodium urat. Asam urat diekskresikan melalui urin dalam bentuk garamnya. Selanjutnya adalah sintesis asam urat. Asam urat diproduksi oleh tubuh sebagian besar berasal dari metabolisme nukleotida purin endogen, guanik acid, inosilic acid, dan adenik acid. Prosesnya berlangsung melalui perubahan intermediat hiposantin dan guanin menjadi santin yang dikatalis oleh enzim santin oksidase dengan produk akhir berupa asam urat. Asam urat diproduksi oleh tubuh sedangkan sisanya berasal dari makanan. Perlu diketahui bahwa kadar asam urat normal wanita dewasa adalah 2,5 sampai dengan 5,7 mg per desiliter dan pada pria dewasa yaitu 3,4 sampai dengan 70 mg per desiliter dan anak-anak 2,8 sampai 4,0 mg per desiliter. Selanjutnya adalah fungsi asam urat. Asam urat berfungsi sebagai antioksidan dan asam dalam regenerasi sel. Peremajaan sel membutuhkan asam urat. Beberapa studi telah menggambarkan apabila kadar asam urat yang terlarut dalam urin dan darah manusia untuk dapat mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh gangguan biosintesis purin dan katabolisme purin, seperti asam urat, hiperurisemia, sindrom Leschman, dan beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa produksi asam urat berlebih dalam serum manusia juga merupakan faktor resiko penyakit kardiovaskular.
Selanjutnya adalah Molecularly Imprinted Polymers atau MIP. Molecularly Imprinted Polymers merupakan polimer stabil dengan kemampuan pengenalan molekuler yang disediakan dengan adanya template selama sintesisnya dan merupakan bahan yang sangat baik dengan selektivitas yang tinggi. MIP memiliki keunggulan yaitu memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi untuk molekul target yang akan diserap, memiliki ketahanan fisik yang tinggi, tahan terhadap suhu dan tekanan, serta bersifat inert terhadap asam, basa, ion logam, dan pelarut organik. Selain itu, MIP juga mudah untuk disintesis serta dapat disimpan di suhu ruang. Selanjutnya adalah prinsip dari MIP. Prinsip dari MIP ini ialah polimerisasi monomer fungsional terjadi dengan adanya molekul template atau molekul target yang tergabung dalam matriks polimer dengan adanya cross-linker dan inisiator. Polimer yang diperoleh adalah matriks berpori yang memiliki mikroaktivitas dengan struktur 3 dimensi yang mempunyai ukuran, bentuk, sifat fisika, dan kimia yang sama dengan molekul template akibat pembuangan template dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya ini adalah skema dari sintesis Molecularly Imprinted Polymers. Pada gambar ini terjadi pencampuran antara template dan monomer. Setelah proses pencampuran ini, monomer dan template ini akan berikatan dalam bentuk cair. Selanjutnya akan terjadi proses polimerisasi sehingga membentuk padat. Selanjutnya, template dalam bentuk padat akan dihilangkan dari polimer ini hingga membentuk rongga. Polimer yang memiliki rongga inilah yang disebut sebagai membran imprinted polymers. Selanjutnya adalah polimerisasi. Polimerisasi merupakan proses pembentukan polimer dari monomernya. Terdapat dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi adalah proses polimerisasi dengan terlebih dahulu membuka ikatan rangkap monomer sehingga tidak kehilangan molekul-molekul sederhana. Sedangkan polimerisasi kondensasi adalah proses polimerisasi dengan unit yang berulang memiliki struktur yang berbeda dengan komponen penyusunnya. Proses polimerisasi akan menentukan jenis polimer yang dihasilkan. Proses pembentukan polimer dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti cooling heating, hidrotermal, fotopolimer, ruah, dan endapan. Cara yang paling umum digunakan untuk membuat MIP berbentuk butiran bola atau granula adalah dengan metode polimerisasi suspensi. Polimerisasi suspensi ini melibatkan polimerisasi monomer radikal di dalam medium dispersi yang menghasilkan polimer suspensi dengan ukuran rata-rata partikel yang bervariasi dari 150 nanometer hingga ratusan mikrometer. Baiklah, masuk kita ke dalam bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ialah sintesis Molecularly Imprinted Polymers atau MIP. Molecularly Imprinted Polymers atau MIP berbentuk granula ini disintesis dengan polimerisasi radikal bebas suspensi dengan menggunakan 2 hidroksi etil metakrilat dan etilen glikol di metakrilat yang berfungsi sebagai komonomer, 2,2 azobis isobutyronitril dan asam urat sebagai template. Polimerisasi suspensi ini melibatkan polimerisasi radikal bebas monomer dalam medium dispersi yang menghasilkan suspensi polimer dengan ukuran rata-rata partikel bervariasi yaitu dari 150 nanometer hingga ratusan mikrometer. Di sini media suspensi yang digunakan adalah larutan NaCl jenuh yang telah ditambahkan 1% berat pati. Polimerisasi suspensi terjadi dalam 2 tahap utama yaitu pembentukan partikel monomer dan polimerisasi monomer di dalam partikel ini. Polimerisasi suspensi ini memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan penghilangan panas, kesederhanaan persiapan sampel, dan kemampuan beradaptasi untuk produksi yang efisien dan kemungkinan memperoleh polimerisasi bermassa molekul tinggi dalam bentuk butiran dengan ukuran partikel yang bervariasi. Pada gambar ini dapat dilihat kopolimerisasi dari 2 hidroksi etil metakrilat dan etilen glikol di metakrilat. Selanjutnya dalam sintesis ini, MIP dibuat dengan perbandingan 2 hidroksi etil metakrilat dan etilen glikol di metakrilat sebanyak 50 banding 50 dan 80 banding 20. Di sini jumlah asam urat yang ditambahkan sebagai templatenya juga bervariasi yaitu 15% dan 30%.
yang mana masing-masing dilambangkan dengan nama MIP dan kode seperti pada tabel yang terlihat pada slide. Untuk membuat kompleks polimerisasinya, komonomer, inisiator, dan tempat dicampurkan. Selanjutnya, butiran hasilnya dicuci dengan air dan dilihat menggunakan mikroskop. Perbandingan jumlah penggunaan tempat dan kopolimerisasinya dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, ini adalah gambar fotografi dari granula sorben, dari sorben pengontrol, dan MIP. Pada gambar ini terlihat bahwa pada sorben pengontrol pertama dan kedua, yaitu pada gambar A dan gambar B, ukurannya bervariasi, yaitu pada interval 70 sampai dengan 350 untuk gambar A, dan 100 sampai dengan 350 untuk gambar B. Selanjutnya, untuk sorben MIP dengan rasio perbandingan komponomernya beserta asam uratnya yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel yang tadi, yang mana diperoleh ukuran butiran intervalnya yaitu 280 sampai dengan 400 pada polimer MIP1 yaitu pada gambar C, dan MIP2 diperoleh ukuran butiran 50 sampai dengan 180 yaitu pada gambar D. Pada gambar D ini diperoleh ukuran butiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan MIP pertama. Namun, dapat dilihat juga bahwa tidak hanya butiran tunggal, tetapi juga terdapat aglomerat dari butiran halusnya yang juga terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, pada sorben dengan perbandingan komonomernya 50:50, yaitu pada MIP 3 dan 4, yaitu gambar E dan gambar F, diperoleh ukuran butiran yaitu 100 sampai dengan 240 untuk MIP 3 dan untuk MIP 4 diperoleh ukuran 90 sampai dengan 200. Kembali lagi pada tabel yang tadi, di sini terlihat bahwa pada tabel ini nilai KSW atau koefisien pembekakan dari sorben terlihat, yang mana nilai KSW ditentukan sebagai hubungan antara volume sampel polimer yang bengkak dalam air dalam waktu selama 8 sampai dengan 10 jam dengan volume sampel kering. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa perbandingan koefisien swelling atau koefisien pembengkakan di sini dari sorben pengontrol CP1 dan CP2 lebih rendah dan hampir serupa untuk sorben yang ditambahkan dengan asam urat. Ini menunjukkan bahwa adanya rongga. Persentasi penambahan template juga berpengaruh pada koefisien swelling ini, karena semakin banyak template yang digunakan, nilai dari koefisien swelling atau pembengkakannya lebih tinggi. Selanjutnya adalah isoterm absorpsi dari asam urat. Kemampuan sampel sorben polimer yang disintesis untuk pengenalan molekuler tertentu dari asam urat dilihat dari isoterm absorpsi penyerapan asam urat dari larutan berair. Gambar di bawah ini menunjukkan isoterm absorpsi dalam larutan berair oleh sorben polimer dan sorben pengontrolnya. Isoterm absorpsi dapat memberikan informasi penting tentang distribusi zat yang terabsorpsi dan adsorbat yang ada dalam larutan antara fasa padat dan cair dalam keadaan setimbang. Ini adalah gambar dari kapasitas serapan dari sorben hasil sintesis sebagai fungsi dari konsentrasi kesetimbangan asam urat dalam larutan, yang pertama dengan air dan yang kedua dengan NaCl 0,9% untuk MIP pertama, MIP kedua, dan sorben pengontrol pertama. Berdasarkan gambar ini, penyerapan asam urat dari air dan dengan NaCl 0,9% pada sorben kontrol terjadi interaksi non-spesifik. Pada kesetimbangan konsentrasi asam urat dalam kisaran 0,6 sampai dengan 0,8, kapasitas serapan polimer MIP1 dan MIP2 melebihi sorben kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa sorben MIP1 dan MIP2 mengandung rongga khusus yang memiliki molekul asam urat. Pada gambar ini,
Pada gambar penyerapan asam urat dengan NaCl 0,9, kapasitas penyerapannya meningkat. Ini menunjukkan adanya kontribusi interaksi yang spesifik antara asam urat dengan situs pengikat halus. Selanjutnya adalah gambar kapasitas serapan dari MIP3, 4, dan sorben pengontrol kedua. Pada gambar ini, pada MIP4 mampu menyerap asam urat dengan kapasitas maksimal dari larutan isotonik 5, menunjukkan adanya pengikatan khusus dengan asam urat. Pada konsentrasi kesetimbangan dalam kisaran 0,6 sampai dengan 0,8, penyerapan asam urat dari 0,9% NaCl adalah 2 kali lebih tinggi daripada polimer kontrol yang kedua. Hal ini menegaskan adanya rongga yang melengkapi asam urat dalam matriks kopolimer jaringan. Selanjutnya, kemampuan suatu polimer untuk mengenal suatu molekul juga diperkirakan menggunakan faktor pencetakan atau IF, atau imprinting factor. Dengan rumus bisa dilihat pada slide. Faktor ini dihitung sebagai rasio koefisien distribusi MIP dengan koefisien distribusi sorben pengontrol. Faktor ini dihitung pada konsentrasi asam urat awal yaitu 800 yang sesuai dengan konsentrasi dalam serum darah pasien di rumah sakit. Faktor pencetakan IF dari sampel sorben di polimer ini dapat dilihat pada tabel di sini, yang mana dapat dilihat bahwa MIP4 memiliki nilai IF maksimal yaitu 3,8. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, MIP4 mampu menyerap asam urat dengan kapasitas penyerapan yang lebih tinggi dari sorben pengontrol. Yang kedua, MIP4 dengan rasio komonomer 50:50 dan asam urat sebanyak 30% dalam campuran polimerisasi mampu menyerap asam urat dari garam normal dengan faktor pencetakan maksimumnya yaitu 3,8. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.